Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lukas Unggul Abimanyu Kusuma Hadi. Sekarang saya akan membahas seputar game Rise of Kingdom Indonesia atau yang disingkat dengan ROK. Ya, ini game itu dibuat oleh dengan developer bernama Lilith dan ini game sudah rilis sekitar 2 tahun yang lalu dan mungkin sudah banyak teman-teman yang sudah tahu atau hafal dengan konten kreator di game-game Eroka seperti Snoop Uwu, Missing Joe, dan banyak lagi konten-konten kreator yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Di sini saya akan memberikan tutorial yang menurut saya ada tutorial versi terbaru dari Rise of Kingdom yang basic ya, karena Lilith sudah mengeluarkan update besar-besaran sekitar 3 minggu yang lalu. Lilith mengeluarkan update dan itu cukup menurut saya untuk merubah sedikit 5% atau enggak 10% gameplay dari Rise of Kingdom punya kalian. Berbeda dengan yang dulu tuh agak susah. Ntar saya akan jelaskan. Pada saat awal kalian main, kalian akan disuruh untuk memilih peradaban bebas, mau peradaban apapun. Mau Roma, Jerman, Inggris, dan Prancis dengan berbagai macam peradaban lainnya. Dan komandan pertama yang kalian harus perhatikan tuh komandan pertama dan unit spesial lah. Saya ambil contoh Korea Yuji Mondeok dengan unit spesial Harawang dan memiliki skill pasif dari peradabannya itu balance of yin yang. Dari situ kalian bisa baca sendiri. Meningkatkan defense archer, kapasitas hospital, dan kecepatan reset. Nah, kalian juga punya Jepang itu unit unit spesial samurai dengan komandan pertama Kusoniki Masashige dan memiliki skill pasif peradaban yaitu Bushido, meningkatkan attack pasukan, kecepatan berjalan scout, dan kecepatan mengelumpukan resourcer sebesar 5%. Dan masih banyak lagi yang sebenarnya kita masih bisa bahas. Namun kita langsung lanjut saja ke in-game ya. Nah, di in-game-nya kalian harus memenuhi quest. Nah, seperti ini saya barusan mengalahkan Barbarian Quest 3 kali 8. Nah, ini kita klaim dulu, boy. Nah, seperti itu. Dan dilanjutkan dengan upgrade City Hall. Nah, ini saya sedang mau OTW mengupgrade City Hall, namun ya lagi upgrade wall. Jadi mungkin tunggu 1 jam kemudian. Kalian juga akan melatih pasukan, berbagai macam pasukan dan melakukan riset. Nah, di sini riset tuh yang paling penting menurut saya. Karena dengan riset pasukan kalian tuh akan bertambah semakin kuat dan ekonomi kalian akan juga semakin kuat. Seperti ntar kalian akan mendapatkan T5. T5 tuh tier tingkatan kelima seperti unit spesial tadi. Saya kan memilih Jepang, peradaban Jepang. Unit spesial apa? Samurai. Nah, pasti T5-nya akan elite samurai. Seperti itu. Dan T4-nya adalah samurai yang biasa, bukan elite karena semakin turun. Nah, kalian juga akan disuruh untuk meleveling komandan pertama kalian. Nah, nih kita pakai dulu, boy. Untuk talent tree dan skill-skill mereview komandan nanti saya akan bahas di kemudian konten atau next konten berikutnya, dan saya hanya membahas basic-basicnya saja. Bagaimana cara menaikkan level komandan? Sarang barbarian. Nah, gini caranya, boy. Nih, kalian lihat. Kalahkan barbarian untuk menerima banyak hadiah. Hadiah itu bisa seperti ini. Tadi saya baru mengalahkan barbarian ya. Nih, action point saya nambah 1k. 1k itu 1000. Dengan dapat ini juga nih saya, buku Tome of Knowledge sama resource pack. Nah, ini yang kalian pentingkan tuh resource pack ini, guys. Resource pack ini buat SDA yang kalian himpun. Ntar banyak banget mesti resource pack. No. Udah segini aja gue. Dan untuk SDA yang ini, kartu-kartu SDA yang lain, tolong kalian gunakan dengan bijak. Tolong. Yang pertama, kalian boleh gunakan yang 50k dulu saja. Yang paling gede, yang kecil kayak gini disimpan dulu, guys. Gak tau kenapa aku lebih prefer yang kecil ini disimpan, yang gede ini boleh dibuang. Tapi jangan kalian buang ngasal ya, sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan kalian saja. Kalian juga akan mendapatkan boost. Dan ini P-Shield itu adalah shield nih yang kayak
telur tengkorak, itu kan tengkorak, telur apa ya nih, kayak hiasan-hiasan pohon Natal, bukan pohon Natal, yang bola-bola Natal, bola-bola salju itu yang kalian, kalau kalian tahu. Dan VIP ini penting banget banget, ini penting banget VIP ini. VIP ini tuh kalian minimal ya, kalian tuh minimal menyentuh VIP 6 dengan cara apa? Ya dengan cara kalian juga bisa membeli menggunakan gems, tapi saranku gems itu disimpan dulu untuk kemudian hari, ntar kita di next konten kali itu. Karena akan lebih spesifik lagi ke commander ya guys ya. Jangan lupa sumber daya ini juga kalian perlukan. Sumber daya ini kalian perlukan dengan cara gimana? Dengan cara macul nih, saya lagi macul. Kita panggil pulang dulu aja guys ya. Kita panggil pulang. Kita hitung nih dari 12k ya. Ntar pasti akan bertambah jadi 180 lah. Mungkin sekitar 180 itu. Oh ya, untuk barbarian jangan lupa action point. Action point dari Lilith sendiri waktu zaman Rise of Civilization, dulu namanya Rise of Civilization, bukan Rise of Kingdom. Dulu tuh older banget tuh Civilization ya kalau nggak salah, bukan Kingdom. Action point tuh hanya dikasih 1000 guys. Sekarang dikasih 2000. Sebenarnya tuh Lilith tuh udah agak baik, tapi tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Untuk commander dan cara mendapatkan gems atau dari list itu next konten ya. Dan ini ada list bangunan, coba. Nah ini nih list bangunannya. Nah ini bisa kalian screenshot, bisa kalian pelanin videonya dan kalian screenshot apa aja bangunan yang perlu di upgrade untuk naik ke CH 25. CH ini nih ya lo guys. Nih City Hall ya. Oke, sudah sampai. Kita lihat berapa. 163 berapa dapatnya? Oh, ala cuma 40. 163 berarti cuma dapat, astaga. Ya sudah, tidak apa-apa ya. Oh ya, gue bakal nyontoin cara nyerang barbarian guys. Nih. Kalian juga sekarang ya, dulu di Rise of Civilization itu kalian langsung ngelok segaris. Tapi sekarang kalian bisa ngeluarin pasukan dengan cara kalian tap di sini. Bergerak. Ntar akan keluar pasukannya. Oh ya BTW, gue bikin di Kingdom 1060. Saya bikin di Kingdom 1060 karena saya ingin melakukan akun jam. Untuk akun jam, dan itu akun jam tuh jadi kalian tuh curi start guys, curi start. Jadi supaya bisa mengalahkan power orang lain, karena kita di game ini berkompetisi dengan power. Jadi kita tugas di akun jam ini adalah untuk menghimpun power sebanyak mungkin sampai 9 hari kalau nggak salah ya. Nah ini saya udah ngejam 1 hari, jadi tinggal 8 hari. Nah ntar di 8 hari kemudian kita akan pergi ke KD yang ingin kita tuju, seperti itu. Dan ini saya lagi serang barbarian ya. Untuk talent tree commander saya akan bahas di next content. Ya ini talent tree Kusanagi Masashige saya masih level 23 ya. Belum level 60. Ntar kalau expertise saya bisa rombak lagi. Ntar kalau saya tuh harus melakukan riset kemudian terlebih dahulu baru saya sharekan kepada kalian. Karena percuma saja kalau misalnya kalau saya nge-share ke kalian tapi saya sendiri juga nggak tahu, kan membuat kalian berimajinasi, jadi saya seperti jahat banget rasanya. Nah ini quest tinggal kalian lengkapin. Oh ya, quest harian ini penting banget. Quest harian tuh nih kalian akan mendapatkan 100 gem, golden key, lumayan nih. Supply-nya tuh ya, supply-nya ini lumayan banget. Kalian juga bisa rekrut komandan itu dari Traven guys. Aduh maaf, Traven. Nah kalian rekrut ini dari sini nih. Tapi ini kita contoh satu ya, rekrut guys. Ini yang silver chest itu hadiahnya nggak ada komandan epic, adanya cuma komandan yang elite. Oh nggak dapat malah sama sekali. aduh. Ini juga ada heal. Kalian bisa nge-heal pasukan kalian. Jangan lupa di heal ya. Jangan sampai menumpuk. Itu saja peringatannya dari saya. Jangan sampai menumpuk. Untuk awal-awal game kalian tuh misalnya ini masalah saya di KD tua ya. Kalau misal di KD muda jangan pernah attack city orang. Karena itu akan memecahkan shield kalian. Saya ambil contoh.
Nggak usah tag kota saja, kita intai aja kota teman kita, kota orang. Kita intai saja. Sebentar, mana ya? Ada kota orang nggak di sini? Kita intai saja. Ini kebetulan saya bikin di KD muda ya. KD tua. Jadi kayak akun ngejam itu loh guys. Akun sebentar, mana ya? Oh, sebentar. Ini juga ada Saktum nih guys. Saktum dan altar. Itu ntar saya akan bahas di next content. Fungsi-fungsinya seperti apa? Ngasih buff klan. Ada juga klan. Klan tuh untuk kalian membentuk organisasi dengan teman-teman kalian, dan ini kebetulan yang megang orang Indo. Kingdom 1060. Gokil ya orang-orang Indo ya. Bisa megang. Tapi itu juga saya dulu kan pribumi sini ya, emang orang-orang Indo di sini solid sih menurut saya. Dan di game ini ya, sebentar guys. Wah, agak nge-lag ya. Sebentar guys ya. Saya pakai ini aja dah. Nih guys. Nah, kita intai aja. Mematikan shield. Nah, ini kalian hati-hati aja kalau misalnya mematikan shield. Setelah di toko ini kalian bakal hilang. Lalu kalian akan diteror satu kingdom, boy. Kalian akan diteror dari semua seluruh player yang ada di kingdom ini. Seperti itu, guys. Ada bendera aliansi juga. Ini bendera aliansi berfungsi untuk apa namanya? Untuk sebagai memperluas wilayah kalian, dan ada resourcer aliansi. Ini buat untuk kayak kalian mau bangun bendera aliansi, kalian harus punya resourcer aliansi itu sendiri, guys. Seperti itu. Ya mungkin cukup ya konten untuk hari ini. Oh ya, satu lagi jangan lupa dong, Fortress itu pusat atau inti dari aliansi itu sendiri. Nah, untuk kalian yang berada di KD muda mau bikin klan Indo, kalian tuh harus minimal punya semua maksudnya anggota kalian tuh harus ada peradaban semua ini. Jangan melewatkan salah satunya. Itu akan membuat kalian menjadi kuat. Kalau misalnya kalian melewatkan satu saja di awal game ya, di awal game itu akan seperti apa ya, lemah gitu. Lemah. Jadi kayak karena nih komandan semua ini punya karakteristik yang berbeda-beda, namun ada satu dengan yang lain yang tidak bisa di stuck itu ditumpuk. Ntar itu berhubungan dengan skill dan talent tree commander ya guys ya. Maksimal untuk pertama kayaknya masih kecil ya, anggotanya sekitar mungkin 30-an anggota, dan ini ada wilayah teknologi. Jangan lupa donate bu, donate. Kita wajib donate sebagai salah satu anggota aliansi yang paling itu, kita wajib donate ya guys ya. Kenapa? Untuk biar kita juga dapat koin emas ini. Koin emas ini berfungsi untuk kalau misalnya kalian mau beli sesuatu di shop aliansi nih guys. Nah, kalian mau beli apa? Kalian tinggal minta tolong di daerah, so isiin, isi teleport, buku, VIP dan sebagainya yang kalian mau isi. Kampanye juga kalian penting. Kampanye tuh buat naikin level komandan kalian. Setiap harinya kalian dapat buku atau enggak gold. Nah, goldnya ini berfungsi untuk beli medal store nih. Saya beli satu. Oh, seperti itu guys. Mungkin segitu aja tutorial dari saya, basicnya dulu. Ntar kalau ada pertanyaan silakan tanya ke saya, nggak apa-apa. Insya Allah saya akan menjawabnya. Dan untuk next konten mungkin kita akan membahas commander dulu. Commander tuh ntar ada basic kayak guys ya, seperti archer, infantry. Dan itu ntar ada basic. Ntar saya akan jelaskan satu persatu ya guys ya. Ya mungkin segitu dulu. Konten basicnya itu mudah banget sih menurut saya. Ya karena ya game ini cuma segitu-gitu doang, tapi yang bikin orang Indo tuh agak cepet boring ya. Jadi ya mau bagaimana, tapi tetap sih ntar pasti akan seru pada akhirnya. Ya oke guys, terima kasih, salam.